Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik, dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan awal ini kita akan sama-sama mempelajari tentang al-lughatul arabiyyah. Apa itu al-lughatul arabiyyah? Al-lughatul arabiyyah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah bahasa Arab. Al-lughah itu bahasa, al-arabiyyah artinya Arab, ya, bahasa Arab. Sebelum kita memasuki pelajaran bahasa Arab, maka kita harus tahu dulu apa itu lughah atau bahasa. Bahasa adalah pernyataan yang terdapat pada pikiran seseorang. Jadi bahasa itu adalah sebuah statement, ya, pernyataan yang ada pada pikiran manusia dengan menggunakan perantara ucapan. Karena mau nggak mau harus ada sesuatu yang diucap. Kalau masih di dalam pikiran belum diucapkan, itu belum terkategori sebagai bahasa kalau menurut definisi ini. Dan juga perantaraan nama benda atau sesuatu. Ya, karena nama-nama benda, nama-nama orang itu juga mempengaruhi sebuah bahasa atau mempengaruhi penggunaan bahasa itu sendiri yang dapat mencerminkan ide seseorang. Jadi apa yang ada di pikiran lalu dikeluarkan dengan pernyataan berupa ucapan atau juga menyebutkan nama benda atau nama sesuatu, dan dari pernyataan itu mencerminkan ide seseorang. Nah, idenya itu dibentukkan atau dikeluarkan di dalam arus udara. Jadi salah satu faktor suara terdengar itu adalah karena adanya udara yang menghantarkan suara tersebut ke telinga yang mendengarnya dengan media mulut. Nah, mulut ini adalah salah satu media untuk bisa mengeluarkan suara. Selain dari alat-alat lain, bisa jadi suara itu bisa terjadi seperti misalnya berpisahnya sesuatu, kayak ada bambu dibelah dua, ketika ditarik itu pasti ada terdengar bunyi. Atau benda yang disatukan pun bisa menjadi bunyi. Contoh tangan kita ketika kita satukan ini keluar bunyi. Ya, jadi nggak hanya mulut kalau berbicara bunyi, tetapi kalau sudah berkaitan dengan pikiran lalu dikeluarkan dengan mulut, ya, dengan bahasa apa, perantara ucapan atau dengan menyebutkan nama benda atau nama sesuatu, itu adalah bahasa. Ini menurut pernyataan dari filosof terkenal yang bernama Plato. Nah, jumlah bahasa di dunia itu bisa mencapai 6.500 bahasa.
Karena bahasa ada juga bahasa yang resmi, ada juga bahasa tidak resmi. Nah, kalau bahasa resmi seperti bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah itu namanya bahasa resmi. Tetapi bahasa yang digunakan sehari-hari maka itu dikategorikan sebagai bahasa tidak resmi. Masih dari definisi atau pengertian tentang al-lughah al-arabiyah atau yang kita kenal dengan bahasa Arab. Nah, tadi kalau bahasa artinya yang tadi sudah disampaikan, sekarang Arab. Nah, Arab itu adalah sebuah bangsa. Ya. Nah, bangsa Arab adalah salah satu dari suku bangsa Semitik. Semitik itu kalau dalam sejarah manusia itu berarti anak keturunan Sam namanya. Ya. Yang mayoritas adalah penduduk di dunia Arab. Jadi dalam beberapa riwayat itu konon manusia itu nanti akan kembali ke ketiga anak Nabi Nuh sebelum nanti sampai ke garis Nabi Adam, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Ada dikatakan seperti itu. Nah, bangsa Arab ini terkategori adalah Semitik atau keturunan Sam, yang mayoritas adalah penduduk di dunia Arab. Nah, dunia Arab itu ada di mana? Ada di Timur Tengah ataupun Afrika Utara. Serta sebagian minoritas penduduk di Iran, Turki, serta komunitas diaspora lainnya di berbagai negara. Atau yang disebut dengan keturunan dari Arab. Ya. Nah, itu dikategorikan bangsa Arab. Seseorang umumnya dianggap sebagai Arab dilihat dari latar belakang mereka. Maksudnya latar belakang berarti keturunannya. Bapak ibunya, ya. Apa bapaknya nanti itu ada darah Arabnya atau ibunya ada darah dari Arabnya, itu dinamakan dianggap sebagai orang Arab, ya. Dilihat dari latar belakangnya. Nah, latar belakang itu juga bisa dilihat secara etnisnya. Maksudnya etnis ya tadi, bapaknya misalnya menikah dengan orang, bapaknya keturunan Arab menikah dengan orang Melayu, maka anak yang lahir itu dikategorikan sebagai orang Arab juga atau keturunan Arab. Bisa juga dilihat dari latar belakang bahasanya ataupun budayanya. Ya, itu yang dinamakan Arab. Jadi al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab itu adalah bahasa atau alat komunikasi yang digunakan oleh orang-orang yang termasuk dari suku bangsa Semitik, ya. Itu banyak ada di daerah Timur Tengah ataupun Afrika Utara, ada juga yang di Iran ataupun Turki. Nah, bahasa itu yang menyatukan mereka. Sama seperti bahasa Indonesia, walaupun ada bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sulawesi, bahasa Papua, mereka kalau disatukan mungkin tidak akan bisa kalau menggunakan bahasanya masing-masing. Tetapi dialog bisa terjadi ketika semua suku bangsa itu disatukan dengan satu bahasa. Di Indonesia ini yang dikenal dengan bahasa Indonesia. Sama, orang Arab yang terpecah-pecah bisa disatukan lagi dengan bahasa yang ada, yaitu bahasa Arab. Karena secara tidak langsung bahasa yang digunakan itu hampir memiliki kemiripan. Masih dalam kaitan membahas tentang al-lughah al-arabiyah, definisi dari al-lughah al-arabiyah, ya. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan adanya bahasa Arab fusha atau formal atau resmi. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di depan, bahasa itu ada yang bahasa resminya, ada juga bahasa yang tidak resmi, ya, atau bahasa keseharian. Nah, untuk bahasa resmi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama bahasa Arab Fusha. Sedangkan bahasa Arab harian atau non-formal itu disebut dengan bahasa Arab Amiyah, ya, umum.
Keduanya memiliki perbedaan dalam an-nutq, pengucapan, yaitu bagaimana cara mengucapkannya. Dalam arti cara mengucapkannya ya sama seperti dalam bahasa Indonesia. Contoh kalau bahasa resmi, misalnya kita ingin membeli mangga, maka bisa kalau kita pakai bahasa resmi itu kan pasti, wahai penjual mangga, berapakah harga mangga ini jika dalam ukuran 1 kilogram? Itu kan seperti itu bahasa resminya, kurang lebih ya. Nah, kalau bahasa hariannya atau bahasa pasarannya, bisa kita gunakan, Bang, berapa nih sekilo? Itu kan bisa seperti itu. Nah, yang tadi pertama itu adalah bahasa fushanya, ya, sebagai contoh. Nah, yang kedua, Bang, berapa ini sekilo? Nah, itu dinamakan bahasa amiyah. Tentunya pengucapannya akan berbeda. Atau seperti dalam bahasa keseharian, ketika kamu tidak tahu, ya, tidak mengetahui tentang keberadaan sesuatu, misalnya ibu atau bapakmu menanyakan, tahu nggak kamu di mana kunci motor, misalnya. Nah, kalau kamu jawabnya tahu, berarti itu secara nggak langsung kamu mengetahui. Tetapi ketika tahu, itu mengatakan bahwasanya kamu tidak tahu. Itu bahasa amiyah. Jadi memiliki perbedaan dalam an-nutq, pengucapan. Ya, yang tadi, ketika kamu tahu letaknya sesuatu benda yang ditanyakan ke kamu, bisa, kamu tahu nggak pulpen ayah tadi? Tahu, ya kan, seperti itu. Tapi ketika kamu bilang, tahu nggak kamu di mana buku ayah tadi? Tahu. Itu menandakan ketidaktahuan. Padahal sama-sama yang diucapkan itu katanya hanya satu, tahu doang. Tetapi kalau dalam bahasa resmi tentunya tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tetapi kalau di bahasa keseharian ya bisa dipahami. Nah, dalam bahasa Arab itu yang menopang ada 13 cabang, ya, ilmu dalam bahasa Arab. Ada ilmu lughah, ilmu bahasanya, ya. Ada ilmu nahwu, ini nanti bagaimana kamu tahu itu harokatnya fathah, kasroh, domah, atau sukun sekalipun. Ilmu sorof ini perubahan morfologi, morfologi perubahan kata demi kata sesuai dengan waktu, tempat, ya, masa. Ilmu istiqoq ini adalah ilmu tentang asal suku kata. Ilmu arud itu ilmu bagaimana memahami lagu dari sebuah syair. Ilmu qawafi ini hampir sama dengan ilmu kalau sajak yang rima, ya, lebih cenderung seperti rima. Misalnya kalau belakangnya qaf, 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 qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu berarti qawafinya sin karena belakangnya sin semua. Ilmu qardus syi'ri, ya, berkaitan dengan syair. Ilmu khat, ilmu tulisan. Ilmu insya, mengarang. Ilmu mukhadarat, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan atau bagaimana mengekspresikan, ya, ekspresikan ketika menggunakan bahasa tersebut. Ilmu badi, ilmu bayan, dan ilmu ma'ani ini ada dalam kategorinya ilmu bahasa yang lebih cenderung ke arah sastra. Kenapa Bapak katakan ini kaitannya dengan ilmu sastra? Karena ilmu badi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seluk-beluk kata dan penempatannya. Ilmu bayan bagaimana penggunaannya. Ilmu ma'ani ini bagaimana penjelasannya dan bagaimana penempatannya dalam penggunaan katanya. Ini biasanya ada dalam ilmu yang dikenal dengan nama ilmu balaghah, ya. Ilmu yang mempelajari sastra. Tetapi kalau di MTS atau di sanawiyah itu biasanya nanti hanya seputar ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu shorof, ya. Di sini biasanya. Atau nanti masuk ilmu khat karena penulisan, ilmu insya, mengarang sedikit-sedikit, ya.
walaupun saya yakin mungkin banyak yang nantinya ada sedikit proses yang mungkin agak melelahkan kalian untuk bagaimana mempelajari bahasa Arab ini. Tapi sekali lagi yang perlu difahami, belajar bahasa Arab itu bukan semata-mata nanti saya bisa jadi apa orang yang ngerti bahasa Arab saja, tidak. Tetapi bisa jadi kalian tujuannya untuk mempelajari bahasa Arab adalah untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Harapannya ketika kalian membaca Al-Quran, kalian sedikit banyaknya minimal tahu arti atau yang dikenal tahu akan mufradat. Nanti pada pelajaran bahasa Arab kalian banyak akan mengkoleksi mufradat atau kosakata-kosakata dalam bahasa Arab. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan di pertemuan kali yang pertama ini. Setelah ini kalian silahkan masuk ke link Google Form-nya. Di situ ada tugas harian sekaligus absen. Adapun penggunaannya nanti akan diminta password-nya. Adapun password yang akan digunakan adalah kata lughah atau bahasa. Ini adalah password. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.